Bebas dong. Enggak, Saya paham. sekarang gini, maksudnya jadi dalam kajian ini kita mau mengembalikan kepada orang yang mengatakan kita mengemis-ngemis atau mengais-ngais gitu. Ini udah jelas-jelas penulis Matius ini mengais-ngais, mengutip-ngutip, mengemis-ngemis kepada PL. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas masih dalam pelurusan kebenaran yang mana dibengkokkan oleh orang-orang ustadz-ustadz Donditan dan kawan-kawan. Hari ini saya akan meluruskannya kembali. Apa yang disampaikan oleh Donditan hari ini adalah dia nih, saya kasih judul dia yang lagi cari temen supaya nggak disalah-salahin mulu tukang klaim di dalam Alkitab. Bebas dong. Enggak, Saya paham. Sekarang gini, maksudnya jadi dalam kajian ini kita mau mengembalikan kepada orang yang mengatakan kita mengemis-ngemis atau mengais-ngais gitu. Ini udah jelas-jelas penulis Matius ini mengais-ngais, mengutip-ngutip, mengemis-ngemis kepada PL untuk Yesus. Kalau begini caranya nih, Betul. Karena kalau kita lihat dari arti sendiri, Bethlehem itu sendiri, ini nggak ada hubungan dengan kota kelahiran Yesus. Nggak ada. Yang dibicarakan di Mika 52 ini lagi ngurusin apa gitu loh. Ini nama klan gitu loh. Perang kalau saya lagi perang. Nah di sana urusannya klan atau puak. Dia bilang kalau Kristen juga tukang klaim nubuatan yang ada dalam perjanjian lama, kitabnya orang Israel. Nah, demi mendapatkan konco ini, akhirnya dia rela mencocokmologi dan memelesetin kebenaran. Dan kali ini saya akan meluruskan supaya kita tahu yang benar, yang paling benar dari antara plesetan-plesetan yang dilakukan oleh Pak Donditan. Kita langsung aja nonton videonya yang mana dia mengatakan bahwa Bethlehem itu bukan kota guys, tapi Bethlehem adalah nama klan. Mungkin klan ninja kali ya. Oke, kita langsung aja denger videonya guys. Jadi kalau menurut analisis ini mungkin versi segmen A yang lebih akurat ya. Dengan demikian Mika 51 adalah dan kamu harusnya nih keluarga Lehem atau dari Efrata. Kurang lebihnya seperti ini nih. Kamu seharusnya dan seterusnya. Nah, kata ganti tunggal seperti atah atau kamu sering digunakan secara bergantian dalam konteks tunggal dan jamak. Betul ya? Dalam kasus Mika 52 ini kata atah entitas majemuk tunggal untuk marga tertentu, sehingga konteksnya itu jamak dan maskulin. Jadi kurang lebih bisa jadi kalian kan? Tadi bilang apa? Tadi 1000 kan ya? Itu punya gua ya. Nah, ini berarti ketemu nih. Ada yang ketemu nih. Meskipun penggunaan tunggal adalah yang paling umum penerapan jamak juga muncul, misalnya di Keluaran 33 ayat 3, di Ulangan 9 ayat 6. Ya, oleh karena itu yang dimaksud di sini dalam Mika 52, Mika 51 adalah Bethlehem yang merupakan nama sebuah keluarga, nama sebuah klan, nama sebuah suku. Oke, baik. Sampai di sini saya tarik kesimpulan dulu apa yang disampaikan oleh Pak Donditan. Dia mengatakan bahwa Bethlehem bukanlah kota guys, tetapi Bethlehem adalah nama klan atau nama suku. Sampai di sini aja kalau kita dengar udah aneh lah pokoknya. Ada beberapa keanehan yang coba saya akan luruskan di sini dan teman-teman mari kita ikuti. Apakah benar Bethlehem adalah nama klan ataukah Bethlehem sebenarnya adalah nama kota? Di dalam Mika 5 ayat yang kedua dikatakan di sini atau ayat 1, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kalau di sini Pak Kainama melesetkan sejak dahulu kala. Kita akan bahas di berikutnya. Tapi kali ini Donditan melesetin Bethlehem. Teman-teman, ini agak aneh pemikirannya orang-orang ini Ada aja yang dikait-kaitin. Kita akan lihat dalam bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya kan ini Bethlehem Nah, ini yang dibilang tadi klan. Oke, mengenai bait ini teman-teman, kalau kita lihat di sini ada beberapa kata Di sini dwelling, kedua artinya bisa place to stay, ketiga
the interior, bisa household atau family, dan juga family ini yang lebih menunjuk pada paternal family, yang artinya ini juga bisa menunjuk sebuah klan. Oke. Kalau memang dia hanya berkaitan dengan bait, ini bisa. Bait ini bisa diserempetin dikit untuk masuk ke klan seperti yang diomongin Pak Donditan. Ini agak nyerempet dikit, guys. Tetapi persoalannya di sini dia ada kata lehem. Lehem ini kalau dibilang lehem adalah klan, ini sudah ngawurnya udah nggak ketulungan. Saya ambil contoh ya dalam pembahasan Donditan ini. Menurut analisis ini mungkin versi segmen A yang lebih akurat dan dia terjemahkan, dan kamu keluarga Lehem dari Efrata. Keluarga Lehem, Lehem dia bilang adalah suku. Ini jelas ngawur. Lehem tuh tahu teman-teman apa? Lehem tuh roti. Dan keluarga roti atau suku roti di dalam Israel tuh jelas nggak ada. Ini jelas ngawur bin ajaib. Ngawur bin ajaib. Ngawur, pokoknya paling ngawur. Coba cari di Alkitab, adakah keluarga Lehem atau keluarga roti? Jelas nggak ada. Karena kata ini sambung menyambung menjadi sebuah nama kota. Nggak bisa ini dipisahin. Kalau bait Lehem itu diterjemahan keluarga Lehem, ini namanya campuran. Keluarga bahasa Indonesia, Lehem bahasa Ibrani. Artinya keluarga roti. Ini jelas ngawur, guys. Lalu pertanyaannya gini, kalau memang itu bukan klan atau suku, kenapa Daud disebut sebagai orang Betlehem? Kenapa dikatakan di situ Betlehem menjadi yang terkecil dari antara kaum-kaum Yehuda? Berarti ini suku dong? Enggak dong. Suku Israel tuh hanya ada 12. Dan di antara 12 suku Israel tidak ada suku yang bernama Lehem. Lalu kenapa bisa dikatakan Daud sebagai orang Betlehem Yehuda? Ya karena gini, pada zaman Yosua ketika merebut kota Kanaan pada waktu itu, merebut orang-orang asli yang memiliki tanah Kanaan, itu 12 suku ini memiliki warisan-warisan tersendiri. Suku Dan di wilayah mana, suku Manasye di wilayah mana, dan lain-lain. Dan suku Yehuda menempati 3 kota. Menempati 3 tempat yang menjadi tanah pusaka mereka. Yaitu mana? Yaitu Bethlehem, Hebron, dan Negev. Paham ya sampai sini ya? Jadi warisan yang dimiliki oleh orang Yehuda itu adalah Bethlehem, dan juga Hebron, dan juga Negev. Dan Isai, papa dari Daud ini, dan juga keturunannya, mereka berasal dari Bethlehem. Mereka mendapat warisan di Bethlehem. Itulah kenapa dikatakan di situ adalah, hai Bethlehem, Efrata, Yehuda, engkau terkecil, tetapi dari situ akan muncul seorang pemimpin yang besar. Yaitu siapa? Ya dalam konteks pada zaman itu yaitu Daud, tetapi pada nubuatan masa yang akan datang yaitu Yesus itu, karena dikatakan di situ adalah Bethlehem. Sekarang kita masuk kepada poin di mana Daud disebut orang Bethlehem. Kenapa kok Daud disebut orang Bethlehem? Iya, karena Daud dia lahir di Bethlehem. Dalam 1 Samuel 17 ayat 12, Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem, Yehuda, yang bernama Isai. Nah, Daud ini sendiri dia berasal dari Bethlehem, teman-teman. Dan kita masuk ke Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud itu mana? Bethlehem gitu loh. Makanya Yesus dikatakan di sini dia lahir di kota Daud, Bethlehem. Dia lahir di sebuah kota seperti yang dinubuatkan dalam Mika pasal 5 ayat 2, Bethlehem, dari tempatmu akan lahir seorang raja yang memimpin. Nah, oke. Sekarang saya masuk di poin terakhir. Saya sudah jelaskan bahwa Bethlehem itu adalah kota, bukan nama klan. Oke ya, paham ya? Tetapi dia adalah suku Yehuda yang tinggal di daerah Bethlehem. Makanya disebut dari Bethlehem. Karena ada Yehuda dari Hebron, ada Yehuda dari Negev. Paham sampai sini? Tapi sekarang gini, supaya kalian senang, kita anggap aja lah. Kita anggap bahwa yang dinubuatkan dalam Mika 5 ayat 2 itu adalah orang yang dari keluarga Lehem.
orang yang dari suku Bethlehem gitulah ya, kita anggap seperti itu. Lalu apakah Yesus termasuk di dalamnya? Apakah Yesus merupakan keturunan dari klan Lehem ini versi Donditan? Ya jelas masuk dalam itu. Kenapa? Karena Yesus di dalam kitab Matius dia adalah keturunan Daud, keturunan dari Salomo, dan Yesus adalah dari suku Yehuda. Dan bahkan dia dari keluarga yang tinggal di Bethlehem. Ketika sensus penduduk, Yusuf pulang kampung dan dia ke Bethlehem. Sehingga Yesus lahir Bethlehem. Dia adalah keturunan Yehuda. Dan dia masuk dalam keturunan Daud. Nih, dalam Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Dalam versi bahasa Indonesianya, inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. Paham sampai sini bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Dia adalah dari keluarga Daud. Dia adalah dari Bethlehem seperti nubuatan Mika pasal 5 ayat 2. Saya ngerti maksudnya Donditan ini ketika dia plesetkan ini sebenarnya nubuatannya itu berasal dari keluarga Daud, bukan yang lahir di kota Daud. Dia bahkan mengatakan bahwa penerjemah dari King James Version tuh nggak ngerti bahwa dia adalah keturunan dari Daud yang dimaksud dalam Mika pasal 5 ayat 2. Loh, aneh kamu nih. Para penerjemah dari King James Version itu dibilangnya apa ya? Mungkin mereka tidak mengenali klan-klan ini, mungkin ya. Tidak mengenali klan tertentu, seperti yang kita tahu bahwa Bethlehem itu kan bisa diartikan sebagai House of Lehem. Iya. Betul kan? Ini sedang dialamatkan dalam Mika 5 ayat 2 gitu loh. Jadi seperti yang di Matius tadi, kalau kita tarik ke belakang, karena dianggapnya penulis Matius ini menulis atau mengutip dari Mika 5:2 sebagai tulisan bahwa Yesus ini sudah dinubuatkan di PL gitu loh. Tetapi penerjemah KJV itu sepertinya tidak mengetahui adanya nama-nama klan ini gitu loh. Ini mungkin ya, ini baru analisis ya. Kenapa bisa nggak tahu? Semua orang tahu Yesus keturunan Daud. Jadi kamu mau plesetin dia Bethlehem itu nama keluarga atau Bethlehem nama kota, nggak ngaruh sama sekali. Karena Yesus itu memang dari kota Bethlehem, dia juga dari keturunan Daud yang adalah orang-orang Yehuda di Bethlehem. Ya kalau dibandingin sama Nabi Anda ya jelas nggak nyambung. Nabi Anda nggak lahir di Bethlehem, Nabi Anda juga bukan dari keturunan Daud. Jadi sampai di sini jelas ya, bahwa Kristen mengatakan ngeklaim dari perjanjian lama, Anda jelas keliru. Perjanjian baru adalah penggenapan dari nubuatan perjanjian lama. Yang ngeklaim siapa? Ya tetap Anda. Anda mau cari konco supaya kelihatannya Kristen ngeklaim juga kan. Tapi fakta dan buktinya ternyata enggak. Sampai di sini dulu Luis Prasetyo di sini. God be with you all.